Pemerintah Kota Mataram berencana akan merevisi target pendapatan asli daerah tahun 2021. Adapun pencapaian penerimaan dari beberapa objek pendapatan asli daerah berpotensi tidak dapat mencapai target menyusul masih adanya dampak pandemi COVID-19 yang dirasakan oleh pelaku usaha. Pandemi COVID-19 yang terjadi sejak tahun 2020 lalu, dampaknya masih terasa hingga saat ini. Masih lesunya kondisi perekonomian membuat sejumlah sektor usaha belum sepenuhnya pulih dan bisa beroperasi secara normal, sehingga berimbas pada penerimaan pajak daerah. Sekda Kota Mataram Effendi Eko Saswito menyampaikan target pendapatan asli daerah pada tahun 2021 ini ditetapkan sebesar 350 miliar rupiah. Dan hingga memasuki bulan Juni ini, realisasinya masih jauh di bawah 50%. Effendi Eko Saswito menyebut beberapa sumber pendapatan seperti pajak hiburan, hotel dan restoran hingga pendapatan dari retribusi realisasinya masih sangat rendah, menyusul masih adanya dampak pandemi COVID-19 yang dirasakan pelaku usaha. Sehingga dengan melihat kondisi tersebut, pihaknya pun berencana akan merevisi target pendapatan asli daerah pada saat pembahasan APBD perubahan tahun 2021. Sejumlah sektor pendapatan yang dikhawatirkan tidak bisa mencapai target akan diusulkan untuk dilakukan penurunan target, disesuaikan dengan kondisi nyata saat ini. Sangat tergantung itu dari kondisi kita, karena kita tidak mungkin memaksakan gitu. Makanya di SKPD kami minta untuk melakukan inovasi bagaimana caranya supaya target ini bisa tercapai. Masuk pajak hiburan tuh ya? Termasuk itu, karena memang sekarang relatif hiburan kita mulai terbatas, kemudian juga kegiatan-kegiatan yang sifatnya pertemuan-pertemuan dan juga sudah sangat berkurang sekali, termasuk pajak restoran itu semua berpengaruh. Tapi kita berupaya bagaimana caranya teman-teman SKPD meminimalisir itu. Deviasinya nih ya. Akan nanti di APBD perubahan akan diusulkan Pak Sekda? Penyelesaian akan dilakukan di APBD perubahan. Sekda menyampaikan meski pihaknya berencana akan menurunkan target pendapatan asli daerah, namun sampai saat ini masih belum diputuskan besaran potensi penurunan pendapatan tersebut. Pihaknya sampai saat ini terus berupaya melakukan optimalisasi pendapatan dengan meminta SKPD pengelola pendapatan asli daerah membuat terobosan dan inovasi agar target pendapatan bisa terrealisasi semaksimal mungkin. Selain itu, dalam rangka optimalisasi pendapatan, sejumlah fasilitas dan aset daerah yang belum terdaftar sebagai penyumbang pendapatan seperti Mataram Water Park serta sejumlah fasilitas ruang terbuka hijau lainnya juga akan segera disiapkan sebagai alternatif sumber pendapatan daerah. Namun sebelum dijadikan sebagai sumber pendapatan, pihaknya terlebih dahulu menyiapkan regulasi sebagai dasar hukum pihaknya memungut retribusi dari jasa pemanfaatan fasilitas dan aset daerah tersebut. Irham Rosidi, Lombok TV, Mataram.